niki kali-kalipun iku bakasipun laut. Dadi nek niki tahun 56 lurahipun zaman Wiryo Sanjaya Jiman. Niki wonten tanda tangane lurah, wonten tanda tangane asisten Mudono. Jadi genah cetak legal formalnya. Nah, saniki sinaosa cukup ming cap 3 jari. Tapi jelas ini melanjutkan dari dokumen yang sudah ada. Apakah ini bermanfaat? Surat ini sangat bermanfaat dan sudah bisa kita rasakan, khususnya di Desa Kaipun Petangkuran, karena pertama digunakan untuk berjuang menolak klaim kepemilikan tanah, sehingga memutuskan tahun 72 Basojari berhadapan dengan Koramil di Pendopo Kelurahan waktu itu Mbah Sepuh Lurae niku akhiripun berdasarkan bukti-bukti kepemilikan ini, maka terjadilah kesepakatan pinjam tempat ketika latihan. Nah, sudah selesai pinjam tempat ketika latihan tahun 72, ternyata di tahun 80 74 sampai tahun 80 Madukismo itu menguasai untuk tebu. Akhirnya berkat dokumen ini bisa kemudian mewujudkan masjid, alhamdulillah. Jadi masjid yang dibiayai akibat dari perjuangan rakyat menuntut hak atas tanahnya, sehingga tebu yang tadinya tidak bayar akhirnya bayar, digunakan untuk membuat masjid Desa Kaipun Petangkuran, kemudian disebut menjadi Masjid Alhamdulillah. Jadi berkat perjuangan yang besar, akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Alhamdulillah sebagai puji, ikulillahi tetap kagungan Gusti Allah, sifat Gusti Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, jelas jadi walaupun sejual kertas yang sejelek ini, tapi ini sudah menjawab fase-fase perjuangan, yaitu 2 fase perjuangan untuk masyarakat Desa Kaipun Petangkuran khususnya. Dan semoga dengan sejual kertas ini bisa menjadi wasilah perjuangan, menjadi jimat perjuangan masyarakat Purworejo pada umumnya. Demikian sebagai pembuka acara pada sore hari ini, siang sore hari ini. Maka untuk berikutnya saya serahkan acara pada siang sore hari ini pada Mas Sunu selaku koordinator perjuangan, dan selanjutnya nanti terserah Mas Sunu mau dikasihkan kepada siapa, tapi saya kenalkan dulu. Nah, itu yang keluar namanya Salipun ini Sudi bin Sojari. Latar belakangnya dia petani, kaitan dengan iya, sertifikat segel sing kemudian menunjukkan berbatasan dengan laut. Nah, terus nek pemerintah sing ngetokno sertifikat segel kan pemerintah. Nah, pemerintah wis tau ngetokno segel, kenapa sakniki kok pemerintah juga sing gambele ajeng nyuwun lemah-lemah. Nek enten mungkin jenengan sok ngira nek saking tentara, saking wong Koramil utawa wong Kodim, Kebinsa niku biasanya bahasane tentara orang Arab njaluk lemah. Contoh sok ngira ngoten. Nggih, tentara ora njaluk lemah, digawe pager niku untuk pengamanan supaya masyarakat tidak masuk ke lokasi latihan ben aman dipageri. Itu kalau dilihat dari perkembangan yang ada sekarang niku ternyata berbeda, karena di beberapa desa niku ternyata sudah disertifikasi hak pakai tentara, termasuk di ambal resmi ya Pak Seniman. Iya. Ambal resmi itu sudah
jelas sudah disertifikasi. Nah pertanyaannya, nek biyen pemerintah ngetokno sertifikat nggo masyarakat, kok saiki kok ngetokno sertifikat nggo TNI? Janjane sing bener sing di sini, ngoten. Janjane surat-surat niki diakui napa mboten, posisi hukumnya itu seperti apa? Berharga napa mboten? Nek wau Pak Seniman ngendika ini berharga, apakah benar dan sebagainya. Niki sonten iki mun rawuh Pak Kasran niki seorang kanca, tapi profesinya sebagai advokat, sebagai pengacara juga. Beliau sarjana hukum dan mendalami persoalan tanah. Juga ada Mas Anto yang belajarnya juga mengenai persoalan agraria atau tanah juga. Niki monggo di istilahnya dikoncai bareng-bareng. Niki wonten sertifikat, wonten segel, wonten sedesa. Niku janjane kanggo gawe apa ora, terus kira-kira apa yang harus kita lakukan. Sing menjadi garis bawah saya kira bahwa ketika kita tidak melakukan apa-apa, maka bisa, kalau saya bisa memastikan pokoknya lemah pager mengindur niku hilang. Niku wis nek kula rumusan. Mbuh istilahnya mbuh jare ana petamiren dan sebagainya niku kayane ora tidak akan berpengaruh. Sing jelas pager, Pak. Gelem ora gelem utawa percaya ora percaya niku kalau kita tidak melakukan apa-apa jangka waktu 5-10 tahun ke depan niku lemah kedul pager dadi duit tentara. Niku nek menurut kula rumusan pasti. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Itu kira-kira peluang keberhasilannya seperti apa? Kira-kira. Terus apalagi yang perlu kita cari atau kita siapkan? Mbak ngeten mungkin dimulai Pak Kasran dulu untuk menyampaikan, nanti saya harap nanti yang lain juga menanggapi nih. Istilahnya nek ana unek-unek didalaken mawon. Men gamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Kang Seni bisa ketemu lagi di sini ya. Nah, kalau saya mungkin tidak mau lihat ini dulu ya Pak. Saya cerita dulu gini. Ini kan ada tanah kidul. Tanah kidul ini dulu sudah dilekati oleh hak, kan gitu. Kemudian saya segelitik tadi pertanyaan dia Mas Sumi tadi sebenarnya. Ketika ada tanah ternyata ditumpangi dengan sertifikat, diklaim hak apa, badai, hak rampok, hak apa terserah namanya haknya. Nah, kalau hukumnya begini, kalau dalam waktu 5 tahun tidak segera dilakukan gugatan atau keberatan terhadap tanah itu pada saat terbitnya sertifikat terakhir, maka dianggap masyarakat membolehkan. Itu hukumnya dulu begitu ya. Gitu. Nah, akhirnya kita bicara. Kita di sini bicara, oh kita punya hak dan seterusnya. Tapi TNI kemudian sudah membuat agar kemudian melekati hak, entah itu hak pakai, hak guna bangunan dan semuanya. Pertanyaannya, bisa nggak kita gugat? Kan begitu? Nah, kalau sudah lebih dari 5 tahun dari terbitnya, ini agak sulit. Ini bicara hukum ANSI ya, bro. Bukan politis ya. Kita bicara hukum formil. Ini ada Mas Anto juga di sini kayak, sekolahnya dhuwur banget kayak Pak. Dhuwurnya hukum kayak. Biar petani di Sewu, petani di Setro Jenar, terus sekolah. Ini tidak selesai, itu selesai Pak. Nah, buka saja biar dia marah-marah saja. Mesti ngono kabarnya. Ya Pak. Nah, kembali ke surat ini. Kalau lihat surat ini kan surat pernyataan. Ya toh? Nah, redaksi ini surat pernyataan. Redaksinya surat pernyataan, namanya keterbatasan zaman dulu ya Pak. Coba. Nah, di sini di surat ini dia sudah menunjukkan persil. Ini penting kita lihat. Ada persil. Kalau jadi tanah itu, lahirnya tanah itu munculnya persil. Nah, kalau kita punya desa, biasanya kan ini sawah, sebelah kene tanah darat. Ngono kuwi, Pak. Biasanya pertama ini persil nomor piro, ya toh?
persil misalnya tanah sawah, es loro, ya toh, luasnya 1.400 dean ya, saya kalau kalau tanahnya tanah darat, biasanya tulisannya persil berapa, kelas D1, luasnya berapa, itu kalau tanah darat. Nah, kan itu dulu. Nah, sekarang kita lihat ini, bagaimana dengan tanah ini? Kalau lihat sini, persil berapa ya? Ini loh. Ini. Kalau ini mulai dari utara, ini persil 101. Ah, 101B, kelasnya D5. Alur. Nah, Peroratan. kalau lihat di sini, berarti memang tanah-tanah ini kemungkinan besar ini masuk di C-desa. Masuk jelas sudah. Nah, makanya tanah ini harus digandengkan sama C-desanya. Ono kopi C-desanya lagi. Ada. Kalau tak salah. Nah, ini masalahnya jenengan di situ. Jadi kita tidak tuntas membacanya. Tapi sama. Sekarang masih atas nama Ahmad Sujari atau sudah turun, Sudah diturunkan. sudah perubahan. Sama beliau, sama Sami. Nah, berarti beliau sama Pak Samikun ini, Iya. itu kita minta dia minta C-desa di desa. Kan gitu? Biar menjadi penguatnya ini. Oke? Menjadi penguatnya ini. Kan begitu? Iya. Bahwa kemudian yang kedua ada surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh desa bahwa orang berdua ini adalah ahli waris dari Ahmad Sudari. Ahmad Sudari. itu dua dulu. Berarti desa sama surat keterangan Ahli waris. ahli waris. Baru itu kita tutup sama SPPT kan begitu. Oke, jadilah dia satu dokumen menunjukkan tanahnya di tanah tahu ini. Tanah. Belum menunjukkan tanahnya di mana ini belum kita tahu ini. Karena kalau tanah di mana berarti butuh pembuktian secara fisik. Iya. Nah, pembuktian secara fisik di sini berarti di sini pernah ada sismio enggak? Ada. Oke, kan situ. Selanjutnya, berarti kalau ada sismio berarti di desa namanya ada mesti peta bidang. Ada. Oke, berarti tambah satu peta bidang. Berarti secara legalitas kita sudah tunjukkan legalnya, surat-suratnya. Baru kemudian secara fisik kita tunjukkan dengan gambar itu. Ini loh yang diakui oleh pemerintah. Nah, menjadi pertanyaan adalah waktu sismio itu diukur itu tahun berapa? Yang 2011 bukan? 2010. Berarti yang 2010 yang kita ribut-ribut yang bareng itu untuk Iya, kita nolak. yang bareng sama rombongan sama Pak Sono itu ya? Iya. 2011, 12 itu atau? Yang di sini sini yang 2012 kan. Ya. Wis 2012 sini. 2012 benar. Ya, berarti barengan sama rombongannya Warsono ditangkap dulu masuk di mana sih nomor 9 atau di mana dulu? Iya. Kan gitu. Nah, berarti kan barengan itu. Ketika barengan itu berarti di gambar kita lihat lagi di gambar bidangnya itu bagaimana? Saya sini. Itu ke selatan sampai kidul Segoro atau mana sampai Kita situ? belum lihat. Nah, makanya itu kan penting bagi kita untuk mempelajari. Karena di dalam sedesa mesti dia hanya bicara luas, tidak melihat Batas-batas. batasnya, tidak bisa di ini. Maka batasnya nanti kita lihat di gambar itu baru kita perkuat dengan keterangan di sini. Itu kalau baca yang ini ya. Nah, sementara kalau yang ini kan cuma surat perjanjian untuk jual sebidang tanah dengan apalah ini kayak perjanjian jual beli tanah, maka terbitlah hak ini satu bidangnya sama bukan sih? Beda. Oh beda. agak beda ini sebenarnya ini. Ini satu lagi, ini Beda bidang. Nah, kalau kita lihat persis Ada ya batasnya. batas selatan pantai Pau. Berarti utara barat ada juga kan? jual dengan harga 35.000 Rupiah. Nah, jadi kalau lihat ini kita sebenarnya ini kan hubungan hukum antara orang dengan orang ini tentang suatu bidang tanah. Nah, pertanyaannya kan begini, kalau ada tanah di sini lah ya, tanah di sini. Sepanjang jenengan orang ngakoni, lumayan jenengan ya Pak,
Tapi nek kon kaya lumayan kasran cukup baginya, kuwi dadi nggon. Kuwi dalam hukum perdata. Kuwi oleh Pak. Tak gaweke jenengan pengakuan bahwa kuwi lemah kasran, jadi lemah Pak. Kuwi oleh dalam konteks hukum perdata. Nah, kalau kita bicara di sini, berarti ini kan ada pengakuan seseorang atas tanah. Hanya kemudian pengakuan ini karena ada yang mengklaim juga bahwa tanah itu adalah tanah tentara, maka yang diadukan adalah bukti. Buktinya tentara apa? Bukti kita apa di situ sebenarnya? Nah, maka kita adu. Nah, kita adu data lah ya, adu data ya. Adu data. Nah, sekarang begini, ketika kita sudah adu data, kalau kajian kita ini kemudian benar itu tanahnya masyarakat, berarti kan kita tadi sudah lengkap datanya, tinggal kita lihat apakah gambarnya ini sampai ke selatan berdasarkan sismio atau tidak. Kalau dia sampai ke selatan, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak sampai di selatan, apa yang harus dilakukan? Itu dulu pertanyaannya. Mari kita diskusi. Nah, kalau boleh nambahin kan? oke. Selain sisma kan biasanya kalau masih ada kan ada peta desa. Ya. Yang ada persilnya itu peta persil. Pertanyaannya kayak Tangguran masih ada nggak peta persil? Masih ya? Yang ngomong ada ternyata tidak ada. Peta itu nama ya, mohon maaf kita tidak tahu nanti sampai mana yang kita. Iya. Gak apa-apa, nanti diputar lagi. Peta persil itu kan satu, terus lagi itu buku C desa itu juga. Iya. Ya, ini tak biar nyambung ya sedikit ya. Jadi ini kan yang atas nama Pak ya, atas nama Sojari. Iya. Bentuknya surat pernyataan jual beli kalau nggak salah lah, kira-kira gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Kasran supaya dokumen ini menjadi lengkap, perlu dilengkapi dengan karena ini sudah turun ke anaknya Pak Sudi dan Pak Sambul, jadi perlu tambahan sedesanya Pak Sudi dan Pak Sambul. Yang kedua, perlu surat keterangan ahli waris untuk menunjukkan bahwa Sudi dan Sambul ini anaknya Pak Sojari. Itu. Kemudian yang beralihnya itu peta itu ditambah peta bidang. Itu makanya tadi Kang Asran bilang peta bidang sismio. Dalam pikiran saya anak sismio itu orang mungkin tekan lawan. Dalam pikiran saya. Makanya saya menanyakan peta persil dibutuhkan enggak gitu. Nah, kalau memang ada blat zaman dahulu dibutuhkan, tapi saya cek di mana di Magelang sudah tidak ada untuk Kedua Selatan, habis bakar. Nah, kan itu dulu Pak, satu-satu ya. Nah, berarti kalau ini kan baru pengakuan orang dengan orang bahwa kuil lemahku. Hanya kemudian di sini ada tanda tangan dari pihak pemerintah ya, pengakuan. Nah, pertanyaannya kan seberapakah kuatkah dokumen-dokumen ini jika dibandingkan dengan sertifikat? Pertanyaannya kan di situ. Nah, dokumen-dokumen ini kan bukan bukti kepemilikan, belum. Dia baru petunjuk kepemilikan tanah bagi seseorang, baru petunjuk, belum bukti kepemilikan. Nah, pertanyaannya, ini kita sudah petunjuk, jegreng, nah begitu, datang tentara, bikin sertifikat sini, kan begitu? Anu ya, bikin tentara, bikin sertifikat cek. Nah, otomatis kan kalau melihat sini arahnya secara hukum, maka yang dipakai adalah yang baru, tau Pak? Hukumnya lu, berarti bupa, tukol. Kemudian kita keputusan lihat bekas hak hiasan. C108 ini sahabat mengenai siapa? Kasan Wijoyo. Ya. Oke, saya aku hak hiasan C108 persil nomor 97 D5 dijual beli dari Kasan Wijoyo, akta tanggal 3 Desember 1963 nomor 499 tahun 1963. Kan itu? Ini. Nah, di sini kita lihat lagi. Di sini batas. apa?
salah satu menyatakan di sini laut, luasnya 560. Di sini luasnya 560 meter persegi. 560 meter persegi. Nah, kemudian coba kita lihat gambarnya. Seperti apa gambarnya? Nah, kalau seperti ini, oh kayaknya bagian. Nah, sertifikat ini berarti dia bicara di kidul sana, karena langsung laut. Sekarang kita lihat, ini kan kuburan sebelah utara, kuburan sebelah utara, kidulnya langsung laut. Kira-kira luasnya, lebarnya berapaan? Sesigar Mas. 3 meter. 3 meter. 3 meter setengah lah. Coba dihitung kalkulatornya belum. 3 meter kali. Jangan 3 meter. Jadi 560 bagi 3. Ketemu panjangnya berapa di sini? Kalau pagar 500 meter dari Kalau pagar kuburan ya sekitar 300. 560. Iya, bagi 3 berapa? Sesigar 3. 186. Nah, berarti kemungkinan besar panjangnya 186 meter. Kalau 186 meter, kalau kita bicara ini tanah kidul beneran sampai sekarang di batasnya laut. Nah, berarti dia ada posisinya di mana tanah ini, Bu? jauh dikira. Enggak. Ibu ini keluarganya garapnya sampai di laut enggak? Enggak, masih sekarang tambah udah. Berarti laut. Kan begitu? Berarti kan laut. Kan ini berpagar. Iya. Kan aku kelingan kan nggonku kan 2 meter laut rumahku. Rumahku ngarepnya laut, Pak. Dia orang tengah. Berada apa sepadan pantai lah. Ini pagar, ini kidul ya, Bu. Ini pagar nangkin ada main jenenge seperti. Nggih, sebelah kidulnya kan Kidul kene ono. larang ya kan. Lar pagar kalau kidul pagar. Iya, berarti ini pagar di sini ada, ini utara ya. Iya. Di sini ada, di sini ada. Kepotong pagar. Utara. Tapi soalnya saya menariknya di batasnya laut. Iya benar itu benar kepotong. Iya kan? Ketika batasnya laut kan dari sini kan sampai sejauh, Bro. Nah, ini menarik. Nah, begitu kan jadi sampai di situ dulu baru tujuan kita mau ke apa? Kan begitu. Ya. Nah, langsung ke situ ya. Belum. Tadi yang itu masih perlu dokumen penyerta penambah. Ya. Yang ini yang perlu nggak? Apa yang perlu? Yang ini kan baru bicara ini orang tuanya namanya Pak Tupon. Tupon. Pak Tupon kan sudah meninggal. Nah, putranya siapa di sini? Satu tahun. Pinten, setunggal. Nah, jenengan ke desa minta surat keterangan ahli waris. Ya cuma terima. Lah sama direk jenengan kan bagian kampungnya jenengan. Udah kalau di sini sumber jasa sama Kang Giat. Dengan asmatnya sinten? Ah, sama supirnya tidak apa-apa. Ada. Tapi kita minta surat keterangan ahli waris itu yang menyatakan bahwa Pak Tupon ini punya anak, jenengan punya hak mewaris ini secara otomatis karena meninggalnya orang tua kan gitu. Ya tahu, Bu? Apalagi anak tunggal ya. Bagi anak tunggal tidak sepagi seperti itu. Tunggal teman aja kan. Ayo deh. Kan menarik ini. Nah, sekarang kan begini, Bu. Apa? Ini kan tentara ini kan ribut ini. Mereka mau bikin sertifikat semuanya ini, semuanya. Nah, kita kan punya kemarin bersurat ke Komnas HAM dan semuanya. Nah, ada orang yang mau bantu kita juga dari lembaga yang di negara juga namanya Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini pengen bantu kita, tapi mereka pengen tahu ceritanya kepriwe, bukti nanti. Jenengan jadi atau kita semua sekarang ditantang, di buktinya maupun main jenengan. Nah, kita adalah hari ini dalam rangka membuatkan bukti. Nah, besok tanggal 5 ya.
tanggal 5 Januari Komnas HAM itu datang, kita datang. Nah, ibu malas ngoceh, nyong sang nyerocos. Ya toh? Nah, gitu. Jadi cuma mengatakan, ya saya putranya Pak Supun, itu tanah saya dan tidak pernah diapa-apain, terus saya olah terus, kan gitu, tidak pernah dijual dan terus saya olah terus. Tapi TNI mau megari itu, nah itu sudah kuat. Kita sudah bisa jualan. Nah, pengakuan-pengakuan itu kan tinggal kita goyang-goyang untuk nanti ngajukan gugatan, kan gitu. Nah, kalau gugatan nanti bagaimana? Oh, ibu nanti, oh, mas biayanya ke priwet, tenang gratis. Makanya mikir, bro ya, jangan cari duit. Nah, siapa yang cari duit? Ya kau lah. Ya kita urunan nanti lah. Ya toh, namanya untuk kemaslahatan umat toh. Ceritakan nggak kasusnya Mas Dian? Kasus masalah tanah itu. Iya. Jadi begini, Siap teman. Pak Hasan ya, sama teman-teman yang disampaikan semua. Jadi di punya kakek saya punya sertifikat itu ada 6, 7, 8. Oh, ketuna. Iya, Atas nama anak? atas nama Pak Samuri. Samuri. Iya. Kakeknya jenengan Pak Samuri ya, kakek. Oke. Terus Lanjut. Nah, itu kan konon cerita itu kan ada dulu itu ada pembuatan sertifikat, tapi kan waktu itu kan belum mikir bahwa orang tua atau hak milik tanah terus harus disertifikatnya, kan nggak tahu. Nah, sertifikat itu tahu-tahunya di bank. ya paham. Bank Jatim. 8 itu. 8. 8-8-nya di sana. Iya, terus sebentar saya itu Sawahan, Jogan, Ikan, Gunung Dawa, Pekarangan, Kidul Karanggie, Kidul Ratanan, Kidul Stana. Iya benar. Waktu itu kadesnya siapa mas? Kadesnya sudah meninggal. Enggak, namanya siapa? Baru Baitowi. Terus Iya. kayaknya ini nyambung soalnya dengan yang ada yang saya ngalamin di Tegarutno. Terus Setelah itu dihutankan untuk jaminan, kira-kira begitulah, mungkin begitu kira-kira. Sejumlah nilai berapa lagi? Sekitar, kalau kemarin kita dipanggil sekitar berapa tahun ya? 4 tahun atau 3 tahun ya? Itu saya dipanggil, tiba-tiba ada hutangan seperti itu. Terus dulu itu waktu di tahun sekitar tahun 96-97 juga kita dipanggil di Purwokerto. Itu malah dulu di Badan Lelang Barang. Pernah saya di sana. Dilelang. Iya, saya masih nol foto kembali sekarang. Dari sini mana bentar? Ya maksudnya dengar alurnya dulu. Berarti anak kebijakan dengan pemerintah bahwa membiayai utangnya semennya terus orang dilelang tapi naik bisa punya utang. Iya. Ya kita kan punya Kasih waktu. Iya. Bagus juga ya kebijakannya. Dan sementara kan orang tua seperti kami itu kan tidak merasa utang. Iya. Tidak merasa utang. Pak Samuri nggak merasa utang? Iya. Dan keluarga. Ah. Dan keluarga tidak merasa utang. Cuma tahu-tahu gitu ya? Iya. Tahunya juga anaknya. Terus itu saya pas ada undang-undang begini, terus kita minta. Lah sekarang kalau sertifikatnya Pak Samul memang di sini, coba saya minta fotokopinya. Iya. Syukur alhamdulillah dia saya dikasih dari 8 sertifikat itu. Terus saya juga dikasih fotokopinya Pak. Nah salah satu yang kita waktu itu lagi ya bisa dibilang untuk sedikit mengurangi beban kami Pak. Jadi untuk jalur untuk sawah yang hidup kuburan. Ya kalau di kami itu namanya dulu pas belum dirubah itu kan namanya Persil 76D. 76D itu jadi sertifikat. Terus itu untuk utara batasnya kuburan, untuk laut untuk selatan batasnya pasir. Gitu. Nah, kenapa untuk mengurangi beban kami Pak? Karena di
dulu memang ya sangat sakit sekali Pak kalau diingat. Yang menguasai siapa? Yang menguasai ya ibu saya. Ibu. Iya, biung saya. Ya, Oh masih hidup Pak Santo? masih. Umur berapa? Warisan puluhan ada satu. Masih ini? Oke. Iya tapi dari trauma. Kalau ditanya tentang ini, Ngomong seragam ini bahaya. Apa seragam aku? sisi Pak, pakai sepatu itu pasti langsung panik. Toh, itu sepatu. Pak Kasran bisa nanggapi dulu, Kang Giat. Satu-satu ya biar Ya, jadi begini. Kalau lihat dari tanah, sertifikat jaringan tadi bicara sertifikat. Sertifikatnya jaringan tidak pegang aslinya, tapi sekarang dijaminkan di bank. Di bank. Nah, Saya itu sudah ditebus kan? belum. Pertanyaannya kan begini. Ya terus mohon maaf, kita potong dulu. Itu masalahnya kita kan waktu itu berembuk dengan keluarga, tapi ada salah satu keluarga yang tidak setuju gitu, untuk melunasi itu karena tidak merasa utang. tidak merasa utang. Ya, jadi saya cerita juga, saya nanti makanya saya tanya itu, saya mau cerita, ada kasus yang menarik sebenarnya mirip-mirip ini. Jadi begini ceritanya, itu kan dulu di Tanggulangan ke Barat, ada proyek lapak, Bimas ya, Iya iya. iya. Bumar sini. Terus ganti, jadi yang belum ya? Nah, ada proyek namanya Bimas, pensertifikatan tanah-tanah masyarakat, tapi masyarakat tidak tahu tanahnya disertifikatkan atau tidak. Kan begitu? Nah, ada satu sebelumnya saya dapat kasus yang di Tegalretno, Kecamatan Petanahan. Jadi ada terbit sertifikat 3. Sertifikatnya tahun 87 proyek Bimas. Apa tadi? Bimas ya? Bimas. Nah, 87. Kalau saya telusuri dulu sana, ada 1.500 sertifikat yang mainkan adalah salah satu oknum lurah di sana, sekarang dipegang. Nah, pertanyaannya kan apa hubungannya dengan kasus ini? Nah, tahun 87 itu ada lurah di Tegalretno namanya Selamat siapa? Orang di Jogomertan. Sampingnya Tegalretno itu apa? Sebelah timurnya lagi menuju ke Tanggulangan di situ. Jogosimo. Nah, dia lurah dulu dia bikin sertifikat di BPN, muncullah sertifikat 3 itu. Sertifikat itu 3 itu dijaminkan ke bank. Kan begitu? Nah, tahun 2000 setahun lalu itu. Setahun lalu. Nah, setahun lalu orang Bank BRI datanglah ke Balai Desa Tegalretno. Nanyakan, ada yang keturunannya Pak Slamet nggak? Oh ada. Carikan, panggilkan namanya Yuni. Itu kalau itu sertifikat, ya mungkin kita ini dulu belum tahu ya. Mbaknya jenengan itu hari Ya. minta dibuatkan sertifikat apa? Nggak tahu sertifikat apa untuk apa ya juga dulu nggak tahu. Tapi yang jelas Cuma itu cocok. tiba-tiba Ditagih buat. ditagih bank, akhirnya orangnya stres, gendungan, kumatan. Ini tetangga, terus itu tetangga. Oke, berarti begini bro. Untuk kasusnya Mas Giat, ini kita minta dulu, kita tanya bank mana, kita surati bank mana ada perjanjian antara siapa sama siapa yang utang, kan begitu? Ya. Utangnya berapa? Karena begini, kalau benar-benar itu apa sertifikat letaknya jelas, mesti bank sudah lelang dengan jangka waktu dari tahun 76 sampai 78. Sertifikat 78. Letaknya jelas nggak, Pak? tanahnya. Jelas. 88-nya. Iya. oke. Jelas. Letaknya jelas, ada yang bikin sertifikat. Ya. Pertanyaannya yang utang siapa? Ya itu. Nah, Itu. jadi kan saya bikinkan jaringan sertifikat terus saya pakai untuk utang, kan begitu? Iya. Itu yang terjadi. Makanya pikiran. Bumi Rejo. Iya. Itu yang atas nama. Iya. CV apa ya? Siapa tuh Piran? Ah. Piran sangat. Iya, sangat. Nah, makanya itu tadi nanti ini berbeda bro. Beda. Ini berbeda.
kita nyurati bank dulu, minta dokumennya. Dokumennya kok bisa sertifikatnya Kang Seniman saya pakai untuk jaminan? Tidak boleh, itu hukumnya begitu. Maka kita minta, kalau tidak bank yang kita gugat. Kan menarik, Iya. duitnya banyak, itu aja. Setuju nggak? Iya setuju. Ya. Ngerti ya? Masalahnya ya kita terus terang saja ya, kita holding sama keluarga ya sebetulnya sih kita bukan mau jagoan Bukan yang pelit di ya. keluarga itu enggak, cuma kita kan waktu itu ya menata lah, karena ya namanya orang ya dikit-dikit mengulangi dosane wong tuane cewek pikirin kula ngaten Mbok-mbok duwe utang temenan. duwe utang temenan iki dene pomane ora yo wong ya yang jelas ya apa ya, semua pinjaman bank itu kan pasti ada surat pengantar dari kepala desa. Iya. Nah, tanpa surat pengantar atau dari kepala desa kan nggak mungkin bisa pinjam. Tapi ternyata itu kan bisa pinjam. Itu sama ada tadi. Maka nanti itu berbeda. Itu nanti kita nyurati bank. Banknya bank apa kan? Bang Jateng kayaknya itu gelar kan. Bang Jateng. Karena kita nyurati. Beran nggak ini yang utang siapa-siapa kan ketahuan di situ. Jangan sampai ada di bawah sudah jual beli itu sertifikat kita tidak tahu. Karena tidak mungkin orang itu saya ambil sertifikat Seniman saya utang bank nggak bisa. Atau peraturan sekarang dulu ya, kita tidak tahu ya. Mungkin dulu boleh. Nah itu kan menjadi menarik bro. Menjadi menarik ketika sudah ada sertifikatnya, tapi dia tidak diutang pakai orang lain. Nah kita hajar banknya kita gugat. Iya, cuma Nah terus Kang, masih kan kakek jenengan kan sudah tua ini. iya. Nah kesulitan kan di situ. Ya, betul. Kakek jenengan nah saya belum selesai, saya belum. biar menarik ini. Iya. Nah, kakek jenengan kan sudah tua ini. Iya. Nah, kalau kakek jenengan dilibatkan, mesti kakek jenengan marah. Nah, itu. Nah, makanya saya cerita. Begitu. Orang tua ya, kakek jenengan punya anak berapa? Empat orang di sini semua. Iya. Nah, Aman. aman. Kan begitu pertanyaannya. Saya kalau yang namanya apalagi itu sampai dimintai keterangan bahasanya ya Mas, ditanya soal itu apa misalkan sama bapak datang bawa kertas begitu yakin Trauma ya? lalu kalau sih Orang ngono carane, orang ngono kuwi. ya maksudnya kan bayangan kami kan Ada yang jauh belum gitu. ditanyakan Pak Bian. Kakek jenengan putranya pinter. Siapa? Papat kok. Oh anaknya kakek itu ya. Utangnya sudah dibagi. Oh wes. Sudah, cuma kan ya masih itu sertifikatnya kan Kedul kuburan bagian siapa? bagian ini biungku. Oh. Itu kena gue itu. Oke, berarti kan konsepnya kan hibah karena masih hidup. Iya. Dia tinggal buatkan surat keterangan hibah. Kan gitu. Bisa. Ke desa surat keterangan hibah. Dia sudah punya ibunya jenengan toh. Iya. Dari ibunya jenengan. Daripada ibunya jenengan repot, hibahkan lagi ke jenengan. Baru jenengan sama saya kita berkelahi di sana. Ya tuh bro. Iya, iya, iya. Yang tadi saya bilang Pak Hasan, seandainya sertifikat itu sudah jadi 5 tahun tidak ada gugatan gitu kan ya, kira-kira itu dianggap itu sertifikat sah dan proses misalnya menggugat soalnya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah niki sing padha kagungan lemah. Niki padha istilahnya keberatan apa ora nek itu disertifikatno nang TNI kira-kira begitu. Itu yang pertanyaan mendasar. Apa arep ya wis ora apa-apa ngerti iki Gusti Allah sing bagi. Engko ora ono ijole. Misalnya seperti itu ya wis berarti wis loss gitu. Atau ya harus dilangeni misalnya. Harus diusahakan, harus di bahasa hukumnya ya menggugat. Nah itu yang menjadi pokok mendasarnya seperti itu karena nanti kan anten rentetannya nih misalnya ini segel ini perlu penguatnya surat keterangan ahli waris kemudian desa dan itu kan yang bisa ngurus kan yang bersangkutan kan orang mungkin misalnya Pak Kasranang desa menjalur desa
kan tetap yang bersangkutan yang harus mengurus. Dan yang jelas ketika jenenge lemah diserobot sing bisa nggugat ya sing duwe lemah niku. Nek wong liya sing nggugat ora tetep walaupun nanti dibantu. Tapi kan sing pokok ada. Yang lain kan orang lain kan bantu. Tapi sing yang bersangkutan aja nanti kok misalnya ala budu-budu anu Riko Pasniman misalnya. Iya kan Riko sing wong kene ya, misalnya lah budu-budu Pak Seniman wis lemahku misalnya. Ya tidak bisa begitu. Tetap ya misalnya saya punya tanah, aku kepengen menguatkan lemahku, kepengen ngurus lemahku Pak Seniman. Saya yang terjadi permasalahan ini Mas. Tapi itu di BPN ada sebuah catatan lembaran yang lebar, itu ada yang namanya di situ ada Bob Jinten, terus ada Kasmarun, terus ada siapa Lightpot, itu ada di BPN, cuma nggak dikasihkan ke ahli warisnya, cuma catatan lembaran. Itu sing kidul. Iya, kidul Khusus kidul kuburan. Kuburan itu. Ada banyak. Banyak sebetulnya, nggak cuma saya, cuma nggak berbentuk lembaran rekapan, kecilan. cuma rekapan kan? Iya, rekapan data nama. Data, itu iya. Iya, itu kan yang. Cuman yang bersangkutan tidak pegang sertifikatnya. Iya, nggak pegang. Ahli warisnya malah nggak tahu. Nggak tahu. Iya, Iya. yang tercantum di situ kan namanya sudah mati. Iya, Dan iya. anak-anaknya pada nggak peduli. Nggak tahu sih buat apa. Begitu. Gitu. Kita itu nggak cuma punya saya, banyak. Itu. Ya, mungkin BPN itu tidak akan memproses pengajuan sertifikasi itu selama tidak ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak TNI. Itu satu. Yang kedua, kewenangan sertifikasi yang dilakukan oleh TNI itu ada di Kanwil, bukan di BPN sini. Nah, terus dari beberapa sertifikat yang sudah bahasanya udah diserahkan, udah jadi, itu kan yang disampaikan itu hak pakai. Nah, terus juga waktu lalu saya di BPN itu menyampaikan bahwa tinggal Setro Jenar, Recong, Wiromartan, terus tinggal hanya beberapa desa itu loh. Ya, 15 desa ini. Dari 15 desa ini tinggal berapa desa saja yang istilahnya itu belum terjadi kesepakatan. Nah, jadi ada tiga tahap. Kalau yang sudah selesai itu kan sudah terjadi kesepakatan dan direalisasikan dengan munculnya sertifikat. Yang kedua, sudah ada kesepakatan antara TNI dengan masyarakat tapi masih dalam perbaikan, bahasanya masih dimusyawarahkan lagi. Nah terus ada yang intinya belum ada kesepakatan. Nah, yang belum ada kesepakatan ini bahasa dari BPN itu yang tidak akan dilanjutkan proses sertifikasinya sebelum ada kesepakatan itu. Nah, cuman dari pihak TNI itu kan sebenarnya mengajukannya kan semuanya. Iya, pengajuan awal semua. Pengajuannya itu semuanya, cuman jadinya itu kan per desa. Iya. Jadinya seperti itu. Kalau pemahaman saya, ketika dari awal sudah diajukan semuanya, ya tetap proses sertifikasi itu berjalan semuanya. Cuma secara teknis tahapannya itu yang berbeda-beda itu. Ya, sebenarnya problemnya sama di sepanjang selatan ini. Ketika sekarang muncul sertifikat lama, ketika itu nanti disatukan ya, bukan di satu desa ada berapa, di Tangerang ada berapa, terus nanti di desa yang ada berapa, itu kan ya bahasanya selain lebih memperkuat ya memang sertifikat itu bukti terkuat gitu loh. Nah, ini. Yang kedua, ketika kita sudah mengatur bahwa tanah kita ini bermasalah, terus langkah kita selanjutnya mau seperti apa, itu yang kedua. Terus yang ketiga, selain upaya yang disampaikan di awal tadi, ya bentuknya itu mau
apa ya, mengadu ataupun gugatan, ini kan tetap ada upaya misalnya ya untuk menguatkan di apa ya, pertemuan-pertemuan seperti ini kayak kita itu kan ini baru pertama kita ketemu dengan pemilik langsung gitu loh. Dia cuma dengar sama seniman toh. Iya, kalau dulu kan cuma ketemu sama seniman. Nah kalau kayak gini kan jadi lebih gamblang gitu loh. Nah mungkin hal seperti ini bisa dilakukan di desa lain loh, yang ada apa ya, problem yang sama seperti kita yang seperti ini. Seandainya sertifikat itu sudah jadi 5 tahun tidak ada gugatan gitu kan ya, kira-kira itu dianggap itu sertifikat sah dan proses misalnya menggugat sangat. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah niki sing padha kagungan lemah niki padha istilahnya keberatan apa ora nek itu disertifikatno nang TNI kira-kira begitu. Itu yang pertanyaan mendasar. Apa arep ya wis ora apa-apa wong iki Gusti sing bagi. Engko ora ana ijole. Misalnya seperti itu ya wis berarti wis loss gitu. Atau ya harus dilangeni misalnya. Harus diusahakan, harus di bahasa hukumnya ya menggugat. Nah, itu yang menjadi pokok mendasarnya seperti itu, karena nanti kan anten rentetannya nih, misalnya ini segel ini perlu penguatnya surat keterangan ahli waris, kemudian desa, dan itu kan yang bisa ngurus kan yang bersangkutan. Kan orang mungkin misalnya Pak Kasranang desa menjalur desa, kan tetap yang bersangkutan yang harus mengurus. Dan yang jelas ketika jenenge lemah diserobot, sing bisa nggugat ya sing duwe lemah niku. Nek wong liya sing nggugat ora tetep walaupun nanti dibantu. Tapi kan sing pokok ada. Yang lain kan orang lain yang bantu. Tapi sing yang bersangkutan aja nanti kok misalnya ala budu-budu anu Riko Pak Seniman misalnya. Iya kan Riko sing wong kene misalnya lah budu-budu Pak Seniman wis lemahku misalnya. Ya ndak bisa begitu. Kalau itu sih kemungkinan ya kalau memang proses sertifikat dari TNI itu berjalan karena ini mengacu ke semua. Iya. Ya mungkin juga di TNI pun sudah berjalan, masalahnya dulu sudah ada pengukuran yang tadi kita dan pertemuan di balai desa itu mbuh nang kono padu mbuh apa dianggap kesepakatan. Iya, nggak ada yang berani ngomong lah, kita saja nggak berani. Iya, karena pada akhirnya masyarakat mesti diem sih. Di akhir-akhir pertemuan itu kan masyarakat mesti sudah diem. Nah itu dianggap sepakat, wes. Gitu loh. Nah, sekali lagi nih, kalau pengen krungu langsung, orang lewat Pak Seniman. Kalau pengen ngerti langsung kan gamblang. Misalnya nih, Bu Tikem, kira-kira niku lemah ajeng diurus sama mboten? Gitu ya urus. Nggih kepengin ngurus. Akad. Lanjut. Akad itu penting. Maksudnya aja nanti misalnya sono duwe lemah ora kowe malu-malu ngurus wong sing duwe lemah kowe meneng kowe. Lah kan cilaka. Ya ora? Kan iki akate lho. Jadi kayak Bu Tikem kepengin ngurus niku lemah niku. Artinya nanti kalau misalnya harus kemana, harus tanda tangan apa, harus anu niku intinya siap. Bareng-bareng. Artinya ya wis menyadari bahwa niku terancam hilang. Ya, Benar. Maksudnya seni ki posisinya terancam hilang nih kalau mana. Kalau kita diam saja, nek mboten diurus niku calonnya hilang. Jadi mulane kudu diurus niku. Mulane jenengan. Iya, kasus niku. Siap. Siap. Siap urus nih. kan saya tahu di tawari dijual apa dijaluk, nek dijaluk mboten asal kula nek di tumbas nggih mboten asal kula kan nate di niku. Siapa yang sing ngerti? Nggih Dari wartawan dari Jogja. Oh, cuma nanya. Ya, tapi kan Mas dunia internasional. Apa ya? Terus mati wartawan. Anda harus ngeri prajurit. Oh, anu si Tommy Tommy sama prajurit Dakota. Tommy Apriando. Mau ngapain?
Jenengan siap? Ya. Nah ini perlu sikap ya. Mas Giat? Oke. Oke. Takon. Mas Manijo? Sing ketur dhewe Mas apa iki? Mas Ngatikun? Wis sampe kon karo Mungkin sampe kon. Oh iya, Pak Samikun. kowe padha karo ngene sebelumnya. Waduh. Oke. Gitu Pak Kasran. Jadi kembali ke Pak Kasran karena nuwun sewu sing duwe posisi nika. Unyo. Maksudnya sing pengacara nika. Ngoten. Dadi nek kula kan ngewangi mawon. Nah, Maksudnya begini. ini anu kok saya. Iki teman-teman intinya yang di sini berniat kepengen ngurus lemah main selamat ora ilang. Silakan. Jadi gini, kalau terkait ini memang kan butuh legal standing. Legal standing apa ya, Jan? Amanah. Amanah ya, amanah. Jadi kan memberikan amanah. Jadi kalau orang beracara di pengadilan itu tidak hanya karena sarjana hukum boleh beracara, tidak boleh. Mas Anto kan sarjana hukum, tapi dia belum boleh beracara karena dia belum urung dua SIM lah. Numpak mobil kamplong ini salah deh. Tapi bisa nyopir. Bisa nyopir, tapi aku walaupun nyopir masih isi siti tapi wes dua SIM, jadi aku sah menurut. Ini kayak abal-abal, menurut ya. Bahasanya menurut ya Pak. Bahasanya. Jadi konteks ini kita harus saling percaya. Tetapi yang saya mau atau yang harapannya bagus, tadi kita kerja dulu terkait dengan penyiapan infrastrukturnya ini, baru Ibu Tom, Mas Giat dan lain-lain berikan kuasa ke kita dalam organisasi tapuk atau apa, baru kemudian kita pikir kita menggugat atau apa, minta lagi persetujuan sama mereka toh. Nah, kalau soal itu nanti teknis sebenarnya, teknisnya kita punya 18 peluru. Gugat saja satu dulu, cek lek 50 lagi, gugat lagi satu, tuh seperti itu, kadang mumet tentaranya. Kan gitu, jangan sekali gugat langsung full, jangan. Strategi ya. Strategi. Gugat ujung sana, tengah, ujung sana. Masih berjalan, gugat ini lagi, ini, itu rame. Maka kita menjadi fokus perhatian dari pemerintah. Itu yang menarik nanti, karena nanti antara gugatan satu dan lain ini mau sama apa beda putusannya ini. Kita tunggu. Ini bagian dari nakal-nakal manusia. Iya. Itu. Misalnya kita gugat pakai ini. Gitu lah. Gugat pakai ini, benar. Nah, berarti tidak salah ini sebenarnya. Hakim tahu ini benar ini. Hakim ini kurang ajar. Ada apa? Nah, itu mainan-mainan ya. Itu teknis, hanya kan sekarang yang kita butuh kesepahaman dulu. Kalau kita sudah kerja nanti, tolong kalau ada putaran datang di perkara bos berubah Mas Giat, berubah pasti nah itu yang saya takut karena jenengan bos berikan kuasa yang aku cuma perantaranya tentara sendiri takut boy, cabut aku orang dua pacu, jenengan saya pacu, kan ngono kan, kayak gitu loh. Nah itu harus ditekankan dulu. Nah sebelum sampai ke situ, ini kan besok Bu, kita kan ketemu tanggal 5 Januari, kita ketemu sama Komnas HAM orang dari pusat Jakarta. Nah jadi kan cerita saja dulu di situ. Teknisnya baru kita bicara lebih lanjut. Itu dulu tahapannya Mas. Belum tahapan untuk menggugat, tapi tahapan penyadaran masyarakat dulu, masyarakat sadar atas akan haknya. Baru kalau Mas Giat tidak sadar akan haknya, tak ambil saya tanahnya soalnya. Gitu. Oh, kalau beli, kan gitu, Giat. Nah itu maksudnya seperti itu. Dari Komnas HAM, mungkin udah sampai Komnas HAM. Betul. Komnas HAM ini Komite Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi. Sorry. Tapi bukan komisi dulu. Ya, itu memang lembaga pemerintah, tapi dia mengurus pelanggaran HAM yang juga mungkin dilakukan oleh pemerintah. Nah, niku akan menjadi kekuatan pembantu, sing bantu. Ibaratnya ngeten, kasusnya Verdi Sambo pres lagi. Oh, betul. Gini, jangan terlalu jauh. Jadi, kalau jenengan punya tanah, ya, tak ambil saya, karena itu hak subjektifnya ibu, hak lahirnya ibu, bahwa itu adalah tanahnya ibu, tak ambil saya, itu namanya
saya melanggar HAM jenengan, hak asasinya jenengan sebagai manusia yang lahir dari anaknya Pak Supon, kan begitu? Sebagai anak Pak Supon diambil oleh saya melanggar haknya jenengan, kecuali saya anaknya Pak Supon itu beda cerita. Kayak gitu. Nah, sama sekarang jenengan punya tanah, Pak Supon itu tidak melahirkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat mengambil tanahnya jenengan, kan begitu? Nah, TNI Angkatan Darat melanggar HAM, itu yang jenengan perjuangkan, hak asasinya jenengan, gitu. Nah, gambile Komnas HAM niku lembaga tingkat nasional di Jakarta itu nanti dia akan membantu kita di gambarnya nang langit lah. Teng dhuwur tuh grek-grek. Jakarta jam langit. Gambile teng dhuwur ana sing ngobrek-obrek, kita nembak dari bawah niku luwih enteng. Harapane kados niku. Jadi supaya nggo penguat lah, nggo penguat. Nanti semua yang hadir di sini harapan saya bisa hadir di pertemuan itu. Nanti di sana kita bareng-bareng menceritakan apa yang kita alami seperti ini. Mungkin ditambah teman-teman Gengset Projenar, mungkin dari tempat lain yang juga punya masalah yang sama. Jadi kancane akeh. Nanti kan gambile dari Komnas HAM melihat secara langsung, termasuk nanti diajak ke lapangan nang lahan jenengan misalnya untuk melihat langsung iki lho lahannya iki kepotong pager iki dan sebagainya. Nanti harapannya setelah pulang ke Jakarta nanti dia memproses itu dan punya langkah-langkah sendiri. Intinya membantu kita. Nanti awake dhewe nambah konco. Niku. Nah, kalau saya agak tertarik satu hal terkait dengan kelengkapan iki dokumen-dokumen itu. Jadi misalnya dari satu kelompok ini ada yang ngurusi lebih bagus Pak Seniman. Mungkin enggak? Ada yang ngurusi dari masyarakat sendiri. Dari istilah ini kelompok masyarakat yang bernasib sama. Ini ada yang salah satu atau dua yang ngurus itu. Kira-kira gimana? Supaya lebih partisipatif. Percuma punya istri di balai desa. Siap. Terus mungkin lah biasa. Nah, iya makanya tadi percuma punya istri di balai desa. Kerasa apa orang? Nanti diatur. Oke, mungkin sementara itu, oke. Jadi langkah pertama kita ketemu Komnas HAM. Dulu, surat dulu. Melengkapi dokumen tadi. Lengkap, bikin narasinya. Terus kemudian siapa yang mengorganisir ini? Ketika kita bawa ke sana. Perlu koordinator. Koordinatornya Pak Seniman. Iya, sini. Nah, tapi itu bukan terakhir. Maksudnya setelah ketemu Komnas HAM itu juga kita masih punya langkah-langkah yang lain. Nanti sambil digolek Ibu, sering golek langkah yang paling tepat kaya apa itu sambil kita cari dulu. Makanya. Gitu nggih, sedaya mawon. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ngumpul. Hari ini tadi Bang Basran bilang kalau nanti gugatan pertama ini tidak bisa diterima, kemudian yang diterima adalah punya Mbak Ikam dan kawan-kawan, maksudnya bersertifikat, maka kemudian ini akan menjadi bukti kebenaran sertifikatnya Mbak Ikam. Kalau kemudian ini sudah menjadi bukti kebenaran sertifikatnya Mbak Ikam, maka sahlah. Jadi tidak usah takut kalau ada hanya sekedar segel. Segel ini kan kita di sini kan akan bunyi nanti sedesanya mana kan gitu. Iya. Kalau perlu setelah sedesanya itu jangan dulu kita gugat ini, kita bikin sertifikat dulu. Kan gitu. Dia ini di sertifikat siap belum ya? Siap. Oh iya. Dan informasi. Terus dari yang disampaikan Bang Basran tadi, dari masyarakat ini kesimpulannya adalah masih semangat. Mas Sulu, Bang Basran, Mas Anto sudah bisa melihat langsung bahwa petani memang punya hak milik atas tanah turun-temurun, dan tatanannya adalah galur larat dibuktikan dengan keberadaan
akte jual beli maupun sertifikat yang disertifikatkan dari utara sampai selatan. Jadi satu orang bisa ada yang 4, ada yang 8. Kalau yang 4 Pak Tikam karena dulu belinya dari Gunung Dawang Idul, maka sertifikatnya Gunung Dawang Idul. Nah, terus Mas Kia itu Mbak Sanmuri tanahnya dari utara sana Segaris itu sampai laut. Itu ketemu ada 8 mesin. Garis tuh. Sekarang menjadi menarik. Kalau gini, kenapa kita butuh 8 tadi? Kenapa kita butuh ini 4-empatnya? Biar kita gambarkan. Utara itu loh, tanah ini sertifikatnya. Selatan lagi ini, selatan lagi ini, selatan lagi laut. Kan gitu. Dia mau lari di mana? Center pagar di sini. Kan gitu. Punya Butikem iya, punya Mas Gia iya. Kalau perlu laut juga disertifikatkan Mas Gia. Terus kemudian bagi yang punya hanya sedesa, perlu dicatat bahwa ini adalah dasarnya sedesa. Bukan dasarnya adalah kertas ya ini sedesa. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Artinya teman-teman yang hanya punya bukti sedesa itu jangan khawatir. Aku untuk sertifikat itu kalah. Jangan. Karena apa? Kalau kemudian sertifikatnya Pak Tikam benar dan dibenarkan juga oleh ini, kemudian ini juga dibenarkan oleh sedesa, maka seluruhnya sudah benar semua. Karena sedesa itu jadi begini, tak cerita biar menangkap. Tidak mungkin lahir anak itu tidak ada ibunya kan? Jadi sertifikat itu adalah anak dari sedesa. Maka kemudian kenapa kita butuh tadi ini? Satu, kita butuh sedesa Bonggol bapaknya. Kemudian karena sudah turun ke anak-anaknya kita butuh sedesanya lagi, anak-anaknya 2. Kan begitu 2 ya. Kemudian baru kenapa dia bisa turun ke situ? Diberikannya kapan? Oh, waktu meninggal. Berarti butuh surat keterangan ahli waris bahwa mereka ahli warisnya si A, kan begitu. Sudah dapat toh? Toh sudah butuh sudah 2C ini kan? Jadi 2C toh. C ini kemudian dalam operasionalnya kan dilapisi dengan petung pajak. Nah, sudah itu aja. Tambah lagi kita kuatkan lagi ada peta bidang atau peta persen. Enak banget. Nah, di sini tadi 3 pilihannya. Kita mau buatkan sertifikat dulu, jangan ajukan sertifikat dulu, atau dengan cara ini kita gugat. Nah, nanti kita analisis mana yang lebih enak. Begitu kan? Ya. Jadi gitu yang ini, maka mari kita bersama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.